Baik teman-teman sekalian, semoga Allah SWT berkahi. Kita akan bahas bab baru, bab takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita kasih gambaran dulu, teman-teman sekalian, di awal pembukaan. Ada dua sayap ya, dalam berhubungan dengan Sang Pencipta Allah ini yang penting untuk kita fahami, yaitu roja dan khauf. Roja itu apa? Berharap. Ya, punya harapan yang sangat besar, Allah menerima amal-amal salihnya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan khauf, takut kalau sampai amalnya tidak diterima, ataupun Allah hukum dia kalau dia berbuat kesalahan. Nah ini dua hal harus ada pada diri seorang mukmin, sehingga dia berada di dua sayap ini yang berimbang satu sama yang lain gitu. Satu sisi dia sangat berharap ya, agar seluruh amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia terus berusaha memberikan yang terbaik. Sisi yang lain dia takut kalau sampai amal itu tidak diterima, sehingga dia selalu menjaga kualitasnya, dan dia takut kalau dia berbuat dosa dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi yang lain teman-teman sekalian, mungkin Anda pernah merasakan rasa takut tentunya, seperti Anda takut kepada harimau karena dianggap dia ganas, dia bisa menerkam. Anda takut kepada binatang-binatang buas umumnya. Anda takut dengan malam yang gelap. Anda takut dengan suara guntur, melihat petir. Anda takut melihat fenomena-fenomena alam yang besar, banjir, tsunami, ya, segala macam hal yang mungkin gempa dan seterusnya. Anda takut misalnya dengan penyakit-penyakit yang berbahaya. Seperti sekarang orang banyak takut dengan virus ya, corona. Dan dia berusaha menjaga diri agar jangan kena gitu kan. Anda takut dengan misal manusia yang kejam. Ada rasa takut. Berarti kan potensi takut itu memang ada dalam diri kita. Ya. Hanya saja teman-teman sekalian, Islam datang mengajarkan kepada kita, ini ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar takut itu tidak boleh kecuali kepada Allah. Atau kita takut karena Allah memerintahkan kita untuk takut. Ya. Hanya itu saja. Selain daripada itu tidak boleh takut itu. Jadi misalnya gini, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya takut karena Allah itu maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar, dan Allah bisa menghukum setiap saat. Bukan hanya kita teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW pun diancam oleh Allah. Kalau sampai Nabi Muhammad SAW itu mendatangkan dari dirinya sendiri syariat Allah SWT, Allah akan memutuskan urat lehernya seperti disebutkan dalam Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad SAW sendiri diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW tidak punya kemampuan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Allah SWT mengatakan pada saat Nabi SAW sedih, pamannya Abu Talib tidak masuk Islam. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, Muhammad. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia inginkan. Artinya kita takut kepada Allah karena memang kita tahu Allah itu Sang Pencipta. Rasa-rasa takut yang muncul itu alami, tetapi harus bisa ditepis dengan rasa takut kepada Allah SWT. Artinya rasa takut lebih besar kepada Allah SWT. Pernah ada seorang salafus saleh, dia lagi sholat malam di tengah hutan, karena zaman dulu orang belum punya penerangan, dan orang cuma mengandalkan cahaya matahari kalau lagi perjalanan. Jadi misalnya orang kalau mau safar, zaman dulu orang jalan kaki, naik kuda, naik unta, naik keledai. Belum ada yang punya kendaraan cepat seperti sekarang, motor dan juga cahaya penerangan yang cukup di jalan, di kendaraan kita, di pesawat segala macam. Ini nggak ada zaman dulu. Jadi orang kalau jalan, dia tiba di malam hari, di mana tiba di hutan kah, di padang pasir kah, dia harus nginap dulu. Tunggu besok, pada saat agak terang baru dia jalan. Gitu. Orang ini kebetulan tiba di tengah hutan, lagi mau sholat. Lagi pas maghrib, di tengah hutan, dia terpaksa tidur di situ. Tunggu matahari terang, besok baru dia jalan. Maka dia pun sholat isya, maghrib isya di jamaah, kemudian dia tidur di awal malam, sekitar jam 11, jam 12 malam, dia bangun, kemudian dia sholat tahajud. Dia ceritakan tentang dirinya. Begitu dia selesai salam di dua rakaat pertama, tiba-tiba dia bilang, di depan mata saya ada harimau yang meraung dengan keras. Dan kelihatan dari sorotan matanya harimau ini kelaparan. Dia tiba-tiba berpikir, kalau saya pun mau melepaskan diri dari harimau ini, maka harimaunya lebih cepat, lebih kuat.
matanya lebih terang, lebih tajam. Tidak mungkin saya bisa lolos dari harimau yang kelaparan seperti ini. Dan memang kelihatan dia akan menyerang orang ini gitu. Maka tiba-tiba keimanan dan akidahnya kepada Allah muncul. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Dia pun ya, berkata, hai harimau. Allah subhanahu wa ta'ala seperti ilhamkan dalam hati dia, kemudian lisannya mengucapkan, dia mengatakan, hai harimau, kalau seandainya Allah sang pencipta yang telah menciptakan aku dan kamu mengutusmu untuk memakanku, aku tidak akan melawan. Artinya itu sudah keputusan Allah sebagai sang pencipta. Tapi kalau kau datang, aku tidak akan melawan, dia bilang. Saya ulangi lagi. Dia bilang, kalau seandainya sang pencipta Allah yang menciptakan aku dan kamu mengutusmu untuk memakanku, aku tidak akan melawan. Tapi kalau seandainya kau datang hanya untuk mengganggu ibadahku kepada Allah, maka aku akan minta kepada Allah, penciptaku dan penciptamu. Ya, ini penting digarisbawahi. Penciptaku dan penciptamu, maka aku akan mohon kepadanya untuk menghancurkanmu. Maka tiba-tiba dalam kisah ini dikatakan, harimau itu menurunkan tatapan matanya yang tajam, kemudian meninggalkan orang soleh. Jadi harimau pun, tadi manusia takut alami. Tapi kalau dia dahulukan takutnya kepada Allah, Allah bisa tundukkan harimau tersebut. Apapun Allah subhanahu wa ta'ala akan hindarkan hambanya dari apa yang dia khawatirkan. Jadi takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau takut kepada yang Allah suruh takut. Gitu kan? Seperti misalnya api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala membahasakan dalam Al-Quran masalah itu kan. Wattaqun nar. Takutlah kepada neraka. Selamatkan dirimu dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita disuruh takut. Bukan karena nerakanya, tapi karena perintah Allah. Ya. Maka ini termasuk boleh, gitu kan. Tapi kalau takut-takut ini diarahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, selain apa yang kita paparkan tadi, maka kita akan temukan orang itu selalu penuh dengan ketakutan urusan dunia. Semuanya ketakutan yang tidak penting, tidak perlu ada dalam dirinya. Terlalu banyak membuang energi dan menghabiskan potensi yang ada pada hal-hal yang tidak perlu. Sampai pada tingkat takut pada kecoa. Takut pada kegelapan yang tidak perlu takut gitu. Takut karena mendengar suara angin. Takut karena ini dan itu. Tidak ada rasa takut semuanya. Kekhawatiran yang berlebihan. Makanya orang-orang beriman itu selalu tentram hatinya teman-teman. Bahkan disuruh berperang, tumpahkan darah pun di jalan Allah mereka bersedia. Karena hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini bab yang akan kita bahas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan setelah kita pelajari ini, takut kita hanya kepada Allah. Ini yang sedang kita bahas teman-teman sekalian. Kapan kita takut kepada Allah, Allah akan buat ya, yang seharusnya ditakuti oleh manusia malah takut kepada dia. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang banyak orang takut pada syaitan, malah syaitan takut bertemu dengan Umar. Gitu kan? Karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu. Nah ini level keimanan yang akan kita bahas insyaAllah. Bagaimana kita hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak pernah ada rasa khawatir untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Walaupun pekerjaan itu sudah sangat menjanjikan, bisnis sudah sangat menjanjikan. Ya. Bahkan kita sudah geluti dengan keuntungan yang besar. Ya, kalau bisnisnya, kalau kita sudah dapat gaji yang besar di perusahaan. Tapi itu haram. Maka kita dahulukan rasa takut kita kepada Allah. Enggak. Daripada Allah hukum saya keluar saja. Gitu, dia tinggalkan. Dan kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillah abdalu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan untuknya yang lebih baik. Jadi jelas. Gitu. Nah ini yang akan kita bahas dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang pentingnya takut kepada dia. Imam Nawawi rahimahullah mengangkat di bab 50 di bab takut kepada Allah. Dalil pertama Al-Baqarah ayat 40. Allah berfirman, potongan ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa iyaya farhabun. Dan takutlah kepadaku saja. Takut kepadaku saja. Mau kita sendirian di tengah padang pasir, mau kita di kuburan sendirian, mau kita di tengah lautan sendirian, yakin
Allah bersama kita. Para malaikat Allah di kiri kanan menjaga kita, mencatat amal-amal kita. Allah betul-betul basir, maha melihat, sami', maha mendengar, alim, maha mengetahui. Ya. Dan dia hayyul qayyum yang anda baca dalam surah, dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada penguasa di langit dan bumi. Ya. Kecuali Allah yang sifatnya maha hidup, tidak pernah mati selamanya. Ya. Dan Qayyum selalu terus-menerus mengurus makhluknya. Tanamkan dalam hati itu teman-teman sekalian. Hanya bergantung, hanya memohon, hanya manja, hanya merengek, hanya takut, hanya tunduk kepada Allah. Tidak ada yang lain. Kalau ini anda sudah bisa tanamkan dalam diri anda akan hidup tentram sekali. Mau anda kaya, anda bersyukur. Mau anda miskin, anda bersabar. Mudah sekali. Karena asas keimanannya sudah ada. Hanya takut, hanya bergantung, hanya memohon, hanya manja ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pernah ada ceramah kami susun dan saya harap teman-teman bisa mendengarkan kembali di playlist YouTube, insya Allah sudah ada. Indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta Allah. Betul-betul teman-teman kita merasa selalu terjaga, ya, terawasi, terpenuhi kebutuhan kita. Kalau kita menjaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mengaturkan sampai pada hal-hal yang kecil. Allah mudahkan semuanya. Itu yang Allah sebutkan dalam surah At-Talaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, patuh, tunduk, takut kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari masalah-masalah dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Kemudian ayat yang kedua Al-Buruj ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Jangan coba-coba. Kalau satu manusia saja kita punya masalah teman-teman, maka manusia satu ini sudah cukup untuk mengganggu hidup kita. Dia bisa teror kita, dia bisa mengganggu kita, bisa mencelakakan kita setiap saat. Bagaimana dengan pencipta alam semesta ini? Jangan coba-coba. Siksaan Allah sangat keras. Kalau anda pernah melakukan kesalahan, Allah maha luas rahmatnya, masih menerima taubat hambanya. Tapi jangan terus-menerus terjerumus dengan kesalahan yang anda terus jaga. Ada orang subhanallah sampai tua terus terulang kesalahan dosa yang sama. Enggak akhi dan ukhti. Harus sadar dan berhenti. Karena batsh Allah, siksaan Allah keras kalau sudah datang. Siapa dari kita yang tidak pernah merasakan teman-teman hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala karena dosa kita lakukan, pada dosa kecil mungkin. Dengan penyakit, dengan sumpek, dengan sedih, dengan gangguan orang. Ya. Dan seterusnya. Ayat yang ketiga diangkat oleh beliau adalah surah Hud ayat 102 sampai 106. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idzni فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شكوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. Artinya, dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia besar kata ganti Allah, mengadab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya Allah sangat pedih, lagi keras. Kalau sudah datang banjirnya Allah, longsornya, tsunami-nya, ya, wabah penyakitnya, bisa mati massal seketika semua. Bergelimpangan mayat-mayat. Anda sudah lihat kan di Indonesia bagaimana terjadi di beberapa wilayah. Longsor seketika terjadi, tidak sempat mereka menyelamatkan diri. Rumahnya hancur, hartanya habis, mayat di sana sini bergelimpangan. Ada yang masih pakai baju, ada yang terbuka pakai bajunya, ada yang pegang handphone dan segala macam. Kuasa Allah. Dan pada saat itu penyesalan. Maka jangan undang ini teman-teman. Jangan undang murka Allah. Karena Allah kalau datangkan siksaannya pedih.
Lalu kata Allah, sungguhnya azabnya sangat pedih lagi keras. Sesungguhnya apa yang, ya, saya ulangi terjemahannya, dan begitulah azab Tuhanmu. Apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sungguhnya azabnya sangat pedih dan keras. Lalu Allah mengatakan, dan pada demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Artinya azab dunia itu sudah berat. Apalagi azab akhirat jauh lebih berat. Jangan coba-coba. Di zaman kita sekarang ada unik. Mau mendaftar jadi ahli neraka. Dia seperti sudah tahu neraka. Faham neraka itu apa? Main nantang-nantang gitu. La haula wa la quwata illa billah. Coba ambil korek gas kecil. Bakar jarimu sendiri. Wahai orang yang mengucapkan kata-kata seperti ini. Bakar jarimu coba. Apa kamu gak rasa panas itu? Coba ambil silet kecil lalu iris sedikit. Sakit gak? Coba ambil gunting-gunting satu. Telunjukmu, coba jepit dengan benda yang keras misalnya, coba. Itu baru urusan dunia dan Anda sendiri yang melakukannya gitu. Bagaimana kalau orang lain melakukannya dan orang itu sangat kejam? Itu luar biasa. Neraka ini tidak bisa digambarkan teman-teman sekalian dengan akal manusia. Berat sekali digambarkan ya oleh Allah SWT di sini. Bagi orang yang tahu pedihnya siksaan dunia ini, maka mereka akan takut kepada akhirat. Allah menyebutkan dalam surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Selamatkan, jangan ucapin sembarangan. Jangan berbuat sembarangan. Selamatkan dirimu sebelum kau menyesal. Sudah terlalu banyak orang-orang sebelum kau masuk neraka. Jangan ikut-ikutan. Penyesalan nanti di sana. Dan penyesalan abadi loh di sana. Yang neraka itu, bahan bakarnya manusia dan batu. Batu itu teman-teman kalau dibakar, kalau kelamaan dia akan meletup-letup dan letupannya pun itu sudah cukup untuk menyakitkan. Manusia kalau dijadikan bahan bakar, dia meledak-ledak. Itu suara ledakannya saya sudah menyakitkan sebenarnya. Sudah menakutkan harusnya. Lagi kata Allah SWT dijaga oleh malaikat-malaikat yang giladun syidat. Keras dan kasar. Yang sifatnya mereka tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Pukul-pukul, potong-potong, bakar-bakar. Segera taubat, hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai membuka dan menantang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau kerja di perusahaan, kita tantang atasan kita saja. Coba kalau bisa hukum saya. Udah cukup membahayakan buat kita. Dia bisa pecat, dia bisa laporkan ke polisi, dia bisa bayar bodyguard untuk mukul, bisa segala macam. Bisa segala macam. Apalagi Allah sang pencipta. Yang sudah menjadikan neraka sebagai tempat siksaan. Wahai muslim, wahai muslimah, sadarlah, hati-hati. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi. Dan begitulah azab Tuhanmu. Dalam surah Hud ayat 102 sampai 106. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengadab penduduk negeri yang berbuat zalim, berbuat dosa terus-menerus. Sesungguhnya azabnya sangat pedih lagi keras. Demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut dengan azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia akan dikumpulkan untuk menghadap kepadanya, kepada Allah. Dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala atau seluruh makhluk. Semua dibangkitkan dan akan menyaksikan. Dan kami tiadalah mengundurkannya melainkan sampai waktu tertentu. Dan sudah ditentukan waktunya kapan terjadi. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya, izin Allah. Kalau Allah izinkan baru boleh bicara. Kalau tidak, semuanya akan terdiam. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka adalah yang tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas sambil merintih. Adapun nomor 373 di bawah dikatakan ini menunjukkan beratnya kesengsaraan dan penderitaan mereka. Dalam sebuah riwayat ini pernah kita bahas tentang masalah neraka teman-teman sekalian, dan saya berharap teman-teman jangan lupa kembali kepada bahasan neraka kita. Kita sudah bahas dan ada di playlist YouTube insyaAllah 32 pasal masalah neraka. Pada saat memaknakan firman Allah Subhanahu wa taala ini, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya mereka terus menangis ahli neraka itu.
sampai-sampai air mata mereka, ya, itu kalau mau dialirkan di atasnya atau diletakkan perahu atau kapal di atasnya akan bisa jalan di atas air mata, genangan air mata mereka saking banyaknya. Dalam riwayat lain mereka terus menangis sampai-sampai ya pengganti air mata itu adalah darah yang keluar. Wa na'udzubillah. Teman-teman, kita sebagai orang beriman bersyukur, sebagai orang muslim bersyukur. Karena Allah sudah berikan kita bocorannya sekarang. Kita udah tahu ini tanda kutip bocorannya. Akan seperti ini keadaan akhirat. Jangan nantang, enggak usah, enggak perlu. Ya, enggak perlu. Fir'aun itu muminya masih ada sampai sekarang. Lihat itu orang yang kufur kepada Nabi Musa alaihissalam. Mayoritas penduduk muka bumi ini tahu kisah Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam. 6 juta, 6 miliar maaf. 6 miliar lebih manusia. Terdiri dari Yahudi, Nasrani, Muslim. Tahu kisah itu. Yang tidak tahu sebagian kecil. Dari manusia yang penyembah berhala. Dan buminya ada, peninggalan piramidanya ada. Ada fakta. Dan Allah bilang memang, pada saat Fir'aun mau tenggelam, hari ini kami selamatkan jasadmu, agar kau menjadi tanda-tanda kebesaran kami untuk manusia. Masih ada. Bisa kita lihat banyak, kaum Thamud. Di Madain Saleh, 4 jam dari kota Madinah. Ada, masih ada sampai sekarang. Anda kalau umrah, nanti insya Allah pemerintahan Saudi akan buka pariwisata. Semoga Allah SWT mudahkan, itu kita bisa datang ke Madain Saleh. Kita bisa lihat rumah-rumah mereka, kaum Thamud, masih ada rumah-rumah mereka. Kaum yang kufur kepada risalah Nabi Saleh alaihissalam. Dan Allah binasakan mereka, yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Diutus kepada mereka Saleh dan membawa tanda-tanda kebesaran Allah, seekor unta betina yang mereka bunuh. Jadi orang yang mengikuti orang-orang Saleh sebelumnya, para nabi-nabi dan orang-orang yang patuh kepada Allah, mengejar surga dan takut neraka, mereka akan bersama dengan orang-orang saleh tersebut. Orang yang mengikuti orang-orang yang kufur, membangkang, akan sama. Akan sama dengan Fir'aun, Namrud, akan sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, dan seterusnya. Hati-hati teman-teman sekalian. Kemudian ayat selanjutnya yang keempat dan yang kata Imam Nawawi rahimahullah adalah surah Al-Imran ayat 28. Di mana Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah memperingatkan kalian dari dirinya atau siksanya. Artinya hati-hati. Allah itu kalau nyiksa nggak ada yang bisa nahan. Satu saja urat saraf Allah pelintir, selesai. Encok, keseleo. Ya. Apalah segala macam. Bahkan bisa seketika Allah matikan. Dan pada saat itu penyesalan yang luar biasa. Ruginya apa kalau Anda menjadi orang beriman? Itu orang beriman itu nikmat sekali. Bisa makan, bisa minum, bisa biologis. Tidak usah buat sensasi-sensasi. Tenang-tenang aja teman-teman sekalian. Umur kita terbatas. Jadi orang beriman itu enak sekali. Coba ikuti ceramah kami, indahnya menjadi orang saleh. Ikuti, coba dengarkan. Coba buka hati dulu, dengarin. Siapa tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada Anda. Ya. Kemudian Allah ingatkan tentang bahayanya juga hari pertemuan dengan Allah pada hari kiamat nanti. Supaya kita hati-hati. Dalam surah Abasa ayat 34 sampai 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Allahu Akbar. Ayat ini luar biasa teman-teman. Coba dengan tadabbur, dengan hadirkan hati. Apa kata Allah? Pada hari itu, hari kiamat nanti, manusia akan lari dari saudaranya sendiri. Saudara kandung yang sama-sama lahir dari satu rahim akan lari dari saudara kandungnya. Kenapa? Takut nanti saudaranya tuntut dia. Saya pernah tidak sholat, saudara saya ini nggak ingatkan. Saya pernah nggak puasa. Saya pernah tidak tutup aurat. Saya pernah begini dan begitu. Juga lari dari ibu dan bapaknya. Takut ibunya sama bapaknya menuntut dia. Menjadi anak yang kurang berbakti atau bahkan durhaka. Dan dari istri juga anak-anaknya. Istri pasangan kita yang selalu bersama-sama sehari-hari, makan sama-sama, minum sama-sama, tidur sama-sama, tetangga bantal. Orang lari pada hari kiamat, takut nanti istrinya nuntut, suaminya nuntut, dan anak-anaknya kata Allah.
Setiap orang pada hari itu ya, mempunyai urusan yang menyibukkannya. Dia ingin selamat. Karena orang dibangkitkan nanti di hari kiamat di mahsyar, neraka depan matanya. Mengeluarkan suara-suara gemuruh, letupan-letupan. Yang kata Nabi SAW akan didatangkan neraka pada hari kiamat yang ditarik dengan menggunakan 70.000 rantai. Di satu rantainya ada 70.000 malaikat yang menariknya. Ini bukan main-main ini. Selanjutnya dalil yang keenam ya. Jadi yang pertama Al-Baqarah 40, yang kedua Al-Buruj 12, yang ketiga Hud 102 sampai 106, yang keempat Al-Imran 28, yang Allah mengatakan Allah peringatkan kalian dari dirinya atau siksanya. Kemudian yang kelima adalah Abasa ayat 34 sampai 37. Serta yang keenam sekarang adalah Al-Hajj ayat 1 sampai ayat 2. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Kalau Anda punya iman, Anda tersentuh dengan ayat ini. Teman-teman renungi. Wahai manusia, kata Allah. Ini wahyu turun dari langit kepada manusia terbaik yang paling jujur, Nabi Muhammad SAW. Dan abadi dalam Al-Quran dari 1400 tahun yang lalu dan terus sampai menjelang hari kiamat nanti. Allah memanggil, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Takut dan tunduklah kepada Tuhan kalian Allah. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Sebelum kau dibangkitkan, sebelum kau nyesal nanti, di hari kiamat tidak bisa lagi lari. Ingatlah pada hari itu ketika kalian melihat kegoncangan. Maka lalailah semua manusia, semua wanita yang menyusui anaknya. Ibu-ibu biasa kalau lagi nyusui anaknya, apalagi anaknya lagi haus-hausnya, mustahil dilepaskan oleh ibu tersebut. Walaupun dia harus dibunuh oleh musuh. Dan pada hari kiamat dia lepaskan bayinya. Kata Allah SWT digambarkan begitu dahsyatnya ya. Dan gugurlah kandungan setiap wanita yang sedang hamil. Tiba-tiba guguran. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk padahal mereka tidak sedang mabuk. Akan tapi azab Allah sangat keras. Ya, Allah gambarkan bagaimana kita hati-hati. Karena Allah menyuruh memang kita takut pada hari kiamat. Takut akan azab Allah, takut akan hisab. Anda kalau sholat selalu baca dalam Al-Fatihah, Maliki Yawmiddin, Raja, pemilik, penguasa hari kiamat. Kemudian ayat yang ketujuh, Surah Ar-Rahman ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut akan Tuhannya ada dua surga. Surga buat manusia dan surga buat jin. Kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih tahu sebagaimana Allah ciptakan mereka tidak saling melihat di dunia, maka di akhirat juga mungkin punya tempat masing-masing. Tapi yang beriman akan masuk ke dalam surga. Selanjutnya yang ketujuh adalah diangkat oleh beliau firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Tur ayat 25 sampai 28. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfikin famanallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling tanya menanya. Ini Allah sudah kasih bocorannya akan terjadi nanti di hari kiamat. Ini luar biasa Allah kasih kita. Mereka saling berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan azab. Artinya yang membuat kami selamat di hari kiamat ini karena dulu di dunia kami takut jangan sampai kita disiksa. Alhamdulillah dengan itu Allah selamatkan. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya, menyembah Allah. Dan sesungguhnya dialah Allah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Lalu Imam Nawawi mengatakan, dan ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak dan terkenal. Sedangkan maksud saya hanyalah memberi isyarat kepada sebagian darinya
dan itu sudah terwujud. Artinya ayat ini sudah bisa mewakili masalah itu. Adapun hadis-hadis tentang takut kepada Allah, kata beliau, maka jumlahnya juga banyak dan berikut ini hanyalah sebagian darinya. Oke, kita sekarang masuk ke hadis yang pertama dalam bab kita ini. Kata beliau, Allah lah pemberi taufik. Hadis nomor 401 dari awal kita belajar. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang paling jujur dan bisa dipercaya. Artinya Abdullah bin Mas'ud ingin menyampaikan satu hadis yang sangat penting harus diperhatikan oleh setiap orang yang beriman, setiap muslim, agar mereka hati-hati. Dan ini datangnya dari sumber as-sadiqul masduq. Nabi Muhammad SAW orang yang paling dapat dipercaya dan paling jujur. Kata Nabi SAW, sesungguhnya salah seorang yang terkadang dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk setetes air. Sperma ketemu sama sel telur. Kemudian menjadi segumpal darah. Pada saat sudah ketemu sel telur sama spermanya. Kemudian menjadi segumpal daging. Selama itu pula. Kemudian diutuslah satu malaikat. Lalu malaikat itu meniupkan ruh padanya. Dan dia diperintahkan dengan 4 kalimat. Menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia orang celaka atau bahagia. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selainnya. Ini sumpah Nabi SAW. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan perbuatan atau amal perbuatan penghuni surga, hingga jarak antara dia dengan surga hanya 1 hasta. Ternyata ketetapan takdir mendahulunya sehingga dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Dan sungguhnya ada salah seorang di antara kalian beramal dengan amal perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dia dengan neraka hanyalah 1 hasta. Ternyata catatan atau ketetapan takdir mendahulunya sehingga dia beramal dengan ahli surga, maka dia masuk ke dalam surga. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita coba lebih dalam pelajari dan mendalami hadits ini. Yang pertama adalah bagaimana kejelian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam menyampaikan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat ini penting sekali untuk selalu kita jaga. As-sadiqul masduq. Yaitu orang yang jujur, paling jujur dan paling dipercaya. Bahkan orang-orang Mekah pun memberikan julukan Nabi SAW Al-Amin. Orang yang paling bisa dipercaya. Orang-orang Mekah juga mengatakan As-Sadiqul Amin. Orang yang jujur dan dapat dipercaya. Itu julukan Nabi SAW. Waktu orang-orang Quraisy berselisih pendapat teman-teman sekalian. Setelah mereka renovasi Ka'bah. Siapa yang akan mengembalikan Hajar Aswad pada tempatnya? Karena ini akan dikenang sepanjang masa. Maka tiba-tiba ada satu suku Quraisy mengambil atau menyembelih seekor hewan, lalu meletakkan, menumpahkan darahnya di ember, lalu mereka mencurupkan tangan mereka sambil mengatakan, kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami, maka akan terjadi pertumpahan darah.
Maka suku yang lain pada saat lihat melakukan hal yang sama. Mereka menyembelih hewan, mereka taruh darah ditampung darahnya di wadah. Lalu mereka celupkan tangan mereka, lalu mereka angkat sambil mengatakan, kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami akan terjadi penumpahan darah. Hampir semuanya begitu. Hampir semuanya Quraisy saling bunuh-membunuh karena memperebutkan siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Sampai akhirnya mereka berhukum kepada satu orang yang tua, dihormati. Dan orang itu mengatakan, begini saja. Siapa yang masuk dari pintu gerbang Mekah ini, dikenal dengan pintu Bani Syaibah, siapa yang masuk dari pintu ini, kita tunjuk dia sebagai pemimpin kita. Dan semua harus setuju. Maka mereka sepakat, oke, baik. Maka mata semua terarah kepada pintu gerbang Mekah. Orang pertama masuk setelah disepakati ini, maka dia akan menjadi hakim. Apapun keputusannya kita terima. Subhanallah, dengan hikmah Allah SWT yang muncul di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Ini sebelum itu jadi Nabi ini. Maka serentak semua mengatakan, As-Sadiqul Amin radina. Orang yang jujur dan bisa dipercaya, yang terpercaya. Orang yang jujur dan terpercaya, kami sudah ridho, kami sudah ridho. Maka Nabi SAW datang menghakimi mereka setelah mereka minta. Lalu Nabi SAW meletakkan jubah beliau atau kain, meletakkan, kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya, dengan tangan beliau yang mulia, kemudian menyuruh setiap kepala suku untuk mengutus, untuk datang dan memegang ujung-ujung kain tersebut sehingga sama-sama mengangkat Hajar Aswad tadi, dan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam meletakkan di tempatnya sekarang. Tapi saksi bahasan kita adalah memang julukan ini. Jadi bagi umat Islam tidak perlu ragu dengan semua informasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang penduduk Mekah sendiri mengakuinya pada saat itu, padahal beliau belum jadi Nabi. Dalam satu kejadian lain, pernah Nabi SAW naik ke bukit Abi Kubais. Kemudian beliau mengatakan, wahai Quraisy, kalau seandainya saya mengatakan pada kalian di belakang bukit ini ada, atau di belakang Mekah, maksudnya bukit ini ada di belakang Mekah ya, ada pasukan yang siap menyerang Mekah, apakah kalian percaya? Maka apa jawaban orang-orang Quraisy pada saat itu? Ini mereka belum beriman, masih dalam keadaan kafir. Mereka mengatakan, tentu saja, karena kami belum pernah menemukan kau bohong sekalipun. Belum pernah bohong sekalipun. Maka Nabi SAW mengatakan, ketahuilah, aku adalah utusan Allah, dan di antara kedua tanganku adalah siksa yang pedih. Maksudnya kalau nolak, maka bisa disiksa oleh Allah SWT. Ini yang menyampaikan informasi kepada kita. Dan ini penting. Ya. Kalau sumbernya terpercaya, kita bisa terima. Gitu kan? Semua penyampaian Nabi SAW adalah benar. Wahyu. Allah sebutkan dalam surah An-Najm. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Tidak pernah Muhammad bicara sesuai dengan hawa nafsunya. Tapi dia wahyu yang disampaikan kepadanya. Ya. Ini pelajaran pertama tentang kedudukan dan julukan ya, yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang Nabi SAW. Pelajaran yang kedua adalah bagaimana Nabi SAW menggambarkan tentang prosesi pembentukan manusia. Jadi seakan-akan beliau ingin menyampaikan, kalau kalian ini semua sehebat apapun kedudukanmu, setampan apapun, secantik apapun kamu, ya, sekaya apapun kamu juga manusia, sama. Yaitu proses selama 40 hari, ya, dikumpulkan penciptaannya, bahan-bahan penciptaannya, sperma sama sel telur tadi, dalam rahim ibu. Ini selama 40 hari. Kalau 40 hari itu berarti sekitar sebulan 10 hari, ya. Kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula. Dari sperma sama sel telur nanti berubah jadi segumpal darah. Anda bisa ada cuplikan di YouTube banyak tentang proses penciptaan manusia. Tapi ini menggambarkan kepada kita, kita ini makhluk lemah. Jangan sombong hai manusia. Ada Tuhan yang menciptakan kamu. Semua kita menjadi dari sini prosesnya. 40 hari kemudian dalam bentuk darah. Berarti bertambah lagi, gitu kan? Tadi 1 bulan 10 hari, sekarang berarti 2 bulan 20 hari, ya. Kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula. Lalu menjadi segumpal daging. Ya. Berarti
3 bulan, 30 hari. Di 4 bulan pasnya. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Jadi kan kalau jadi digabung berarti 120 hari, kurang lebih 4 bulan. Ini prosesi manusia, semuanya begitu. Setelah itu Allah akan utus malaikat untuk meniupkan ruh. Artinya sebelum 40 hari belum ada ruhnya. Kalau sudah 40 hari, berarti sudah ada ruhnya. Ini pelajaran yang kedua tentang proses penciptaan manusia. Dan kita semua dari situ. Maka jangan pernah merasa sombong. Kamu pada saat lahir di muka bumi, hai manusia, tidak tahu apa-apa. Bahkan kamu masih belum bisa melihat. Setelah berapa hari baru penglihatan terlihat. Baru penglihatanmu mulai sempurna. Baru kemudian motorikmu semua mulai berjalan, mulai tumbuh. Dengan proses yang tidak bisa ditolak. Ada pencipta yang mengatur prosesmu itu, hai muslim. Hai saudaraku, manusia. Ya. Ini proses kita. Kita bangun semuanya kita lahir semuanya sudah ada. Sudah ada oksigen, sudah ada cahaya. Bahkan sudah ada orang tua kita yang mengurus kita. Kalau bukan orang tua kita, ada orang lain yang mengurus kita. Sampai kita bisa tumbuh besar seperti yang kita rasakan sekarang. Itu prosesmu. Sadari itu. Jangan nanti setelah kamu mulai tumbuh besar, mulai sempurna fisiknya, itu pun cuma beberapa waktu saja, beberapa tahun, nanti setelah itu tua, melemah. Rambutnya yang putih yang hitam akan menjadi putih, kulitnya yang kencang akan keriput, badannya yang kuat akan melemah, itu semua akan terjadi. Allah menggambarkan dalam banyak ayat masalah itu. Dari lemah, kemudian mulai kuat, kemudian melemah lagi. Tua, gitu kan. Lalu meninggal dunia. Jangan nanti setelah kamu baru tamat sarjana, baru punya kedudukan sedikit, baru punya jabatan, baru dikasih oleh Allah sedikit kedudukan di muka bumi, sudah sombong. Dan Allah gambarkan tuh, faidah huwa khasimu mubin, tiba-tiba manusia itu menjadi khasim, pembangkang. Mana Tuhan? Gak ada Tuhan, gak ada akhirat, gak ada neraka, gak ada. Kau dari mana? Ini status sperma. Allah gambarkan itu. Kau manusia lemah, kau juga akan mati nanti. Kemudian yang ketiga yang kita bisa ambil, ada 4 hal yang dicatat pada saat ruh kita ditiupkan di rahim ibu kita. Yang pertama adalah rezekinya. Sudah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Makanya Hasan Basri mengatakan rahimahullah, saya selalu senang dan tenang karena rezekiku sudah Allah catatkan dan tidak akan diambil oleh orang lain. Kalau rezeki Anda akan sampai kepada Anda. Saya bolak-balik subhanallah pernah kejadian ya. Beli makanan, kemudian sudah niat saya makan, ternyata bukan saya makan. Anak-anak yang makan, mungkin istri yang makan. Kadang-kadang kita berikan kepada orang, subhanallah rezekinya akan sampai kepada dia. Melalui kita yang beli kita. Bolak-balik kejadian begitu. Kalau sudah rezeki kita tidak mungkin. Akan sampai. Ini detik-detik sekarang Anda sedang menghirup oksigen, rezeki Anda itu. Sadar nggak itu kalau ada yang aturin? Ada yang mengaturin suara kita bisa keluar, hidung kita bisa oksigen, mata kita bisa menangkap cahaya, Anda bisa melihat acara ini. Tangan kita bisa bergerak. Nah. Ada yang mengaturnya, ada sang pencipta Allah. Ditentukan rezekinya, ditentukan ajalnya. Gak ada yang tahu kapan dia mati. Tapi walaupun semua pasti akan mati. Kata Nabi SAW, kalau Allah ingin mencabut ruh seseorang di satu tempat, Allah buat dia punya hajat, lalu dia akan pergi sana. Kemudian Allah cabut ruhnya di sana. Bruce Lee seorang ahli bela diri kan? Mati juga. Siapapun akan mati. Gak ada yang tidak mati. Amalnya, Allah sudah tahu dengan kemahaluasan ilmunya yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah telah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya, ya. Maka Allah sudah tahu orang ini akan beriman atau kafir. Maka Allah catatkan dia amalnya. Allah sudah tahu amal apa akan dia pilih. Hari ini teman-teman, saya pakai baju ini, teman-teman yang mungkin pilih masing-masing pakaian yang dipakai di rumah. Anda juga pilih aktivitas, ada yang ikut ceramah ini, mungkin ada yang tidak ikuti. Apa yang Anda lakukan ini, semua sudah Allah tahu dan Allah catatkan di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang luput. Semuanya sudah Allah catat. Baik atau buruk amal yang kita akan pilih, Allah sudah tahu. Itulah
kemahaluasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah catat amalnya. Kemudian apakah dia celaka atau dia bahagia? Dari perbuatan-perbuatannya nanti akan ada hasil efeknya. Fir'aun celaka di akhir hidupnya karena dia tidak mau beriman. Dan Allah sudah tahu dia tidak akan beriman. Tapi Allah tidak memaksa dia. Allah ciptakan, kemudian dia memilih sendiri jalannya. Tapi Allah dengan keluasan ilmunya tahu kalau orang yang akan pilih yang mana. Kemudian pelajaran yang terakhir teman-teman sekalian adalah sabda Nabi SAW. Sesungguhnya ada seseorang di antara kalian beramal dengan amalan perbuatan ahli surga. Hingga jarak antara dia dengan surga hanya tinggal satu hasta. Ternyata catatan takdir mendahuluinya sehingga dia beramal dengan amalan ahli neraka. Maksudnya dia sibuk dengan amal soleh terus, gitu kan. Ternyata memang dia mengambil keputusan di akhir hidupnya berbuat amal buruk. Misal dia 50 tahun muslim, 60 tahun muslim, akhir hidupnya murtad. Dia pilih jalannya sendiri. Padahal tinggal sejengkal, dia tinggal mati masuk surga. Nabi SAW ingatkan itu. Sesungguhnya surga lebih dekat pada seseorang dari kalian daripada tali sendalnya. Dan neraka lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya. Ini Nabi SAW sebutkan pada saat ada satu orang yang masuk Islam di perang Khaybar. Dia syahadat karena kagum melihat umat Islam, mendengarkan ayat-ayat Quran, bagaimana ukhuwah persaudaraan mereka. Ya. Dan pada saat dia tanya agamanya apa, lalu dia belajar, dia ingin masuk Islam, dia syahadat. Subhanallah, waktu itu Nabi SAW lagi bagi-bagi harta rampasan perang. Nabi bilang kepada sahabat yang sedang membaginya, berikan juga kepada orang ini. Ya, dia masuk Islam pas lagi pembagian harta rampasan perang, ghanimah. Maka orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak berharap ini. Saya masuk Islam bukan untuk itu. Saya masuk Islam, saya ingin seperti apa yang sahabat-sahabat Anda inginkan. Mereka keluar jauh-jauh dari Madinah ini karena mau mati syahid. Saya berharap dari benteng Yahudi ini keluar panah, kena dada saya di sini, ditunjuk dadanya, tembus ke sini. Ditunjuk sama dia. Kata Nabi SAW, Allah akan kasih kalau kau jujur. Subhanallah, setelah selesai pembagian harta rampasan perang, Nabi SAW kepung benteng Yahudi yang satu lagi. Waktu itu ada 9 benteng Yahudi yang akan dikepungnya. Maka orang-orang Yahudi pakai strategi perang pada saat itu, mereka tutup pintu gerbang, mereka tidak berani berhadapan langsung dengan kaum muslim. Mereka lempar anak panah. Orang yang pertama kena anak panah adalah orang yang baru syahadat tadi. Setelah redah lemparan anak-anak panah mereka, Nabi SAW mengumpulkan korban dari kaum muslimin, diantaranya orang ini. Kata Nabi SAW, huwa, apa orang ini tadi yang masuk Islam ini? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Maha suci Allah yang telah benar dengan janjinya. Siapa yang ingin melihat seseorang dari kalian dari ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Baru syahadat terus mati syahid. Dan dia jujur kepada Allah SWT. Allah berikan. Lalu beliau mengatakan, ketahuilah seseorang dari kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri. Ini tadi dia syahadat hitungan menit yang lalu ini. Maka dia bisa masuk surga. Dan seseorang lebih dekat dengan api nerakanya dari tali sendalnya sendiri. Dia berbuat dosa-dosa mati, masuk neraka. Nah ini Nabi SAW menggambarkan ada orang melakukan amal ahli surga, tinggal sedikit lagi masuk surga. Dia tidak sabar sampai mati. Di akhir hidupnya masuk dalam kemaksiatan, maka mereka meninggal masuk neraka. Begitu juga ada orang, kata Nabi SAW, beramal amalan ahli neraka. Kufur, kemunafikan, segala macam. Tapi subhanallah, di akhir hidupnya dia berbuat kebaikan. Hatinya bersih, Allah tahu. Dia beriman, dia taubat nasuha, lalu dia meninggal. Maka dengan itu dia masuk ke dalam surga. Nah, ini keyakinan tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah hidupkan kita di atas keimanan, ilmu dan amal saleh, juga mewafatkan kita di atas itu semua. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.